karena tidak ada imam. Beberapa orang bertahan menjadi muslim, namun ada juga beberapa yang kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya pada mereka setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah salah satu kutipan wawancara bersama Naoki Ahmed Miyano, salah satu imam masjid di dalam organisasi Asosiasi Muslim Jepang. Ketika ia ditanya kenapa ia mau menjadi seorang imam. Wawancara ini sendiri dilakukan oleh salah satu channel YouTube asal Turki bernama Toward Eternity yang mengupas tuntas tentang bagaimana situasi kehidupan seorang muslim di Jepang. Ya, sebelumnya kan saya telah membahas tentang sebuah peristiwa bernama ledakan muslim, yaitu di mana ketika banyak sekali dari masyarakat Jepang yang berbondong-bondong masuk Islam pada sekitar tahun 70-an. Di sana saya telah membahas sedikit bahwa ledakan muslim tersebut terjadi karena adanya krisis minyak akibat dari perang antara Timur Tengah melawan Israel pada tahun 73, yang dimana itu menjadikan atau mengakibatkan minyak menjadi mahal dan langka, karena seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas penambangan minyak dan juga perusahaan-perusahaan yang mengelola minyak alias produsen-produsen minyak bumi di dunia dikuasai beberapa alias mayoritas dikuasai oleh negara-negara Arab Timur Tengah. Dan di sana juga saya telah menjelaskan bahwa setelah harga minyak kembali turun dan krisis pun telah mereda, akhirnya warga Jepang kebanyakan kembali menjadi menganut agama-agama nenek moyang mereka dan meninggalkan agama Islam yang mereka pelajari dan juga mereka akui sebelumnya ketika krisis itu terjadi. Ya, alasan paling masuk akal dari semua itu adalah seperti yang dikatakan Ahmed Miyano, bahwa kebanyakan pendakwah Islam di Jepang itu berbondong-bondong atau mereka sangat semangat untuk mengislamkan orang-orang Jepang, namun tidak menghadirkan atau memberikan fasilitas lebih bagi mereka orang-orang Jepang ini untuk kehidupan mereka maupun tempat mereka belajar Islam pada khususnya, atau fasilitas-fasilitas lainnya seperti misalnya pekerjaan dan juga tempat tinggal serta lingkungan dan budaya, karena memang sebenarnya menjadi muslim di Jepang itu lebih kompleks dari apa yang dibayangkan. Di samping karena budaya Jepang dan budaya pekerjaan di sana yang tidak mengenal waktu istirahat, atau ada juga waktu istirahat namun bertentangan dengan waktu-waktu istirahat dalam Islam, yaitu waktu sholat seperti misalnya waktu asar, maghrib, dan isya. Dan seperti yang kita ketahui juga di Jepang itu sangat ditekankan budaya disiplin, dan pekerjaan pun sangat ditekankan di bawah tekanan, dan juga jika mereka tidak melakukan hal tersebut akan berdampak pada situasi dan kondisi sosial mereka yang dalam hal sederhana mungkin akan dibicarakan dan digosipin oleh tetangga-tetangga sekitar. Ya, hal ini pastinya membuat orang-orang muslim yang meskipun telah memiliki tekad kuat untuk menjadi muslim, namun tetap saja hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Karena selain mereka harus bekerja dan pekerjaannya juga lingkungannya seperti itu, lalu lingkungan bertetangga juga kebanyakan pastinya para orang-orang non-muslim itu tidak mengenal bagaimana dan apa kebiasaan dan budaya orang-orang Islam serta hukum-hukum Islam. Apalagi di negara Jepang itu sangat menjunjung tinggi budaya mereka, dan mereka juga sangat fanatik dengan budaya mereka. Karena itu jika ada budaya-budaya yang cukup asing bagi mereka, pastinya itu akan menimbulkan masalah tersendiri. Makanya kebanyakan orang-orang yang menjadi muslim, mereka sangat bercita-cita ingin tinggal di negara-negara mayoritas muslim seperti misalnya Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, dan sebagainya. Karena menurut mereka tinggal di negara-negara tersebut lebih membahagiakan dan lebih nyaman bagi mereka sebagai muslim untuk hidup dan juga melakukan kegiatan perekonomian, berkeluarga, dan lain sebagainya. Hal ini cukup bisa dipahami dan menjadikan kita harusnya menjadi lebih bersyukur hidup di Indonesia, karena Indonesia adalah negara mayoritas muslim yang menjunjung tinggi pastinya budaya-budaya Islam, dan juga Indonesia juga
sangat terpengaruh dengan hukum-hukum dan ajaran Islam. Ya, bagi kita yang awam pastinya pernah bertanya-tanya kenapa di Jepang padahal memiliki budaya yang sangat sesuai dengan ajaran Islam, misalnya seperti budaya malu, budaya Kosei Zero Nichikon alias bertaaruf, ada juga budaya-budaya lainnya seperti budaya bersih dan sebagainya, dan semua itu sangat sesuai dengan ajaran Islam. Kenapa mereka tidak mayoritas ataupun tidak pindah saja menjadi beragama Islam? Meskipun terlihat seperti itu, namun sejatinya budaya Jepang juga banyak yang tidak sesuai ataupun cukup bertentangan dengan budaya-budaya Islam. Misalnya seperti minum sake ataupun terutama pada hal-hal yang menyangkut kehidupan sehari-hari dan perekonomian. Seperti misalnya pekerjaan mereka yang dimana budaya di Jepang itu orang-orang bekerja dari pagi hingga malam hari, stay di kantor tanpa boleh keluar kemana pun, yang hal ini mengakibatkan mereka yang muslim pastinya sangat kesulitan untuk melakukan ritual misal sholat ataupun hal-hal lainnya seperti misalnya berdoa, yang bahkan di Jepang juga sangat jarang ditemui bangunan-bangunan masjid ataupun musola seperti misalnya di Indonesia, yang dimana di setiap perkantoran dan bahkan di mall juga terdapat yang namanya tempat sholat ataupun musola. Sedangkan di Jepang ya karena negara mayoritas beragama non-muslim, pastinya sangat jarang ditemui tempat-tempat yang bisa dikatakan cukup layak untuk melakukan ritual ibadah ataupun sholat. Selain itu juga budaya kerja mereka sama seperti halnya kita bekerja dengan perusahaan Cina di Indonesia, karena sangat ditekankan hal-hal yang menyangkut kedisiplinan. Bahkan dalam kasus ekstrim bisa dikatakan di sana itu orang-orangnya sangat bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Walaupun ada juga beberapa kasus di mana orang-orang dan karyawan-karyawan ini digaji tidak selayaknya ataupun digaji sangat kecil dibandingkan pekerjaan dan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh mereka. Karena itu banyak juga kita mendapati kasus di Jepang, banyak orang yang meninggal dunia di kantor karena terlalu lelah dan stres serta tidak memperhatikan kesehatan mereka sendiri demi misi mereka menyelesaikan pekerjaan yang ditanggung oleh mereka. Dan sudah pasti bos dari perusahaan tersebut tidak mau tahu dengan apa yang terjadi pada karyawan-karyawan mereka. Apa yang dilihat oleh seorang bos pastinya hanyalah apakah pekerjaan mereka telah terselesaikan dengan baik atau tidak. Jadi bisa dimaklumi jika menjadi muslim di sana cukup berat, karena poin yang pertama, mereka bekerja dengan gaji yang cukup bisa dibilang kecil dan sedikit, dan berbanding dengan tanggung jawab mereka yang berat dan harus diserahkan kepada bos tanpa membuat kesalahan sedikit pun, yang mengakibatkan mereka harus bekerja full time seharian penuh untuk mengejar target yang dibebankan atas pekerjaan mereka. Hal tersebut cukup bisa dikatakan memang jika saya berada di posisi mereka, misalnya saya tinggal di Jepang dan saya hidup sebagai muslim, pastinya cukup berat untuk meninggalkan pekerjaan saya, misalnya untuk sholat sebentar ataupun apalagi pekerjaannya sampai malam, dan itu pun dikejar target. Itu mungkin cukup berat pastinya. Dan ditambah lagi apabila bos melihat apa yang kita kerjakan dan mereka melihat bagaimana Islam menyia-nyiakan waktu untuk tidak melakukan pekerjaan misalnya, belum lagi apa yang dilihat oleh teman-teman sekantor kita. Dan kembali ke sudut pandang bos kita tadi, ia akan melihat kita sebagai seseorang yang tidak disiplin, dan bukan tidak mungkin kita akan dipecat karena hal tersebut. Makanya beberapa orang yang menjadi mualaf dan stay menjadi muslim di Jepang itu hingga sekarang biasanya mereka bekerja di lingkungan Islam. Misalnya ada beberapa saya melihat di video-video di YouTube ketika seorang masuk Islam dan menjadi mualaf di acaranya Dr. Zakir Naik ketika ia berdakwah ataupun melakukan seminar di Jepang. Kebanyakan dari mereka bekerja di tempat-tempat misalnya supermarket produk-produk halal yang sudah pasti pemiliknya adalah orang Islam karena ia menjual produk-produk halal Jepang. Ada lagi misalnya apa yang dilakukan oleh Ahmed Miyano ini, di mana ia adalah seorang imam masjid terbesar di Jepang. Sudah pasti hal tersebut baik pekerjaannya dan lingkungan tempat tinggalnya sangat mendukung ia sebagai seorang muslim, dan pekerjaannya juga mendukung ia sebagai seorang muslim.
muslim. Nah, lalu bagaimana solusinya agar para muslim bisa menjadi mayoritas atau kita mungkin bisa bercita-cita orang Jepang di masa depan akan menjadi mayoritas muslim seperti halnya di Timur Tengah ataupun di Indonesia dan Malaysia, misalnya di Brunei Darussalam. Bagaimana caranya? Saya kira satu hal yang pasti adalah seperti kita harus bisa berdiplomasi dengan pemerintah, seperti halnya apa yang dilakukan oleh Turki Utsmani pada saat dulu pertama kali mereka berdakwah dengan cara ataupun dengan jalan diplomasi antara Jepang dan Turki Utsmani, yang bahkan sejarah itu pun pernah dibuatkan filmnya yang berjudul 100 Years Memory yang diproduksi oleh kerjasama antara studio Jepang dan juga Turki, di mana film itu menceritakan tentang sejarah diplomasi dan yang dibumbui drama antara Jepang dan juga Turki Utsmani. Ya, saya kira kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh mereka, yaitu Turki Utsmani tersebut, di mana kita harus mempengaruhi pemerintahan Jepang untuk membangun ataupun memberikan fasilitas tersendiri baik dalam hal kelangsungan hidup para muslim di Jepang, misalnya seperti pekerjaan, fasilitas, ya taruhlah mungkin misal seperti produk-produk halal masih bisa dicakup atau bisa dikembangkan oleh pribadi-pribadi masing-masing di sana yang membuka toko makanan halal. Namun berbeda halnya seperti budaya pekerjaan, budaya lingkungan bertetangga dan lainnya. Saya rasa ini harus dikampanyekan dan harus digerakkan lebih intens dalam lingkup yang lebih atas, bukan hanya dalam lingkup masyarakat dan komunitas saja, karena hal tersebut tidak serta-merta menjadikan orang-orang mungkin bisa dikatakan tertarik juga, mungkin belum tentu istilahnya tuh, dengan budaya-budaya yang asing bagi mereka yaitu budaya Islam. Maka dari itu harus diintenskan dalam bidang yang lebih atas, yaitu dalam hal politik dan juga diplomasi. Seperti halnya di tahun 73-an ketika terjadinya dakwah ataupun ledakan Islam, yaitu banyaknya orang-orang Jepang yang menjadi muslim kan karena terjadinya diplomasi, walaupun secara tidak langsung ya, mungkin karena hal tersebut kan diakibatkan karena Arab Saudi dan kolega alias Timur Tengah berperang melawan Israel. Namun secara tidak langsung kan itu menjadikan Jepang tergerak untuk sekedar menarik perhatian orang-orang Arab dan pemerintah Arab untuk bekerja sama dan berdiplomasi dengan mereka dengan cara yang cukup luar biasa menurut saya, yaitu menyebarkan dan menjual buku-buku yang memuat informasi-informasi tentang Islam. Secara tidak langsung itu adalah dakwah, meskipun yang berdakwah adalah pemerintah Jepang sendiri, bukan dari pemerintahan Arab Saudi dan kawan-kawannya, yaitu koalisi Timur Tengah yang bekerja sama dengan Jepang misalnya. Mereka berdakwah, atau bukan sekedar berdakwah, mereka membangun fasilitas di Jepang. Itulah mungkin yang saya harapkan dari apa yang dilakukan oleh entah itu Arab Saudi atau mungkin negara kita Indonesia atau negara Malaysia mungkin, atau mana tahu apa yang diperjuangkan oleh orang-orang dan para pemuda-pemuda Islam saat ini, yaitu tegaknya khilafah yang menyatukan dunia Islam sehingga bisa mempengaruhi negara-negara lain. Kita ambil contoh misalnya negara Jepang untuk bisa berdiplomasi dengan negara baru tersebut, atau bukan negara baru sih sebenarnya, itu lebih ke koalisi negara-negara namun memiliki pemerintahan sendiri, dan Jepang akhirnya bisa sekali lagi seperti apa yang dilakukan oleh Turki Utsmani, yaitu berdiplomasi dengan negara tersebut dan akhirnya dibangun fasilitas yang menunjang para muslim-muslim di Jepang dan membangun komunitas sendiri di sana. Dan hal tersebut pastinya secara mau tak mau, secara tidak langsung ataupun secara tidak sengaja akan menjadikan orang-orang Jepang melihat bagaimana sih sebenarnya kondisi lingkungan yang terjadi di distrik atau mungkin tempat tinggal, lingkungan, dan kondisi keseharian orang-orang Islam dalam melakukan kegiatan mereka sehari-hari. Saya rasa itulah kunci dan poin penting bagaimana caranya supaya Islam menyebar di negara Jepang, bukan hanya sekedar berdakwah lalu menjadikan orang Jepang mualaf
setelah itu ditinggalkan begitu saja, ya saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ahmed Miano. Hal tersebut sebenarnya bukan hal itu yang dibutuhkan oleh orang-orang Jepang saat ini. Namun yang paling penting dari itu adalah fasilitasnya terlebih dahulu, karena orang-orang Jepang itu sebenarnya adalah orang-orang yang pintar dan cerdas sebenarnya sih. Jadi bukan hal seperti misalnya ketidakterbukaan mereka, atau seperti di Eropa kan mereka tertutupi oleh dogma agama-agama mereka yang menutupi mereka dari hidayah Islam. Namun di Jepang sebenarnya kondisi orang-orangnya dan lingkungan serta budayanya cukup berbeda dan cukup terbuka serta open minded bagi mereka di sana. Karena seperti yang kita ketahui, atau mungkin jika kalian yang belum mengetahui, bahwa orang Jepang itu sebenarnya bisa dikatakan ateis namun bukan ateis. Ya, karena mereka sebenarnya masih beragama, yaitu beragama Shinto. Namun agama Shinto sendiri sebenarnya agama yang tidak mengenal konsep ketuhanan, karena mereka hanya mengenal roh-roh penjaga ataupun roh-roh nenek moyang yang menjelma menjadi dewa bagi mereka. Seperti halnya agama Buddhis ataupun Buddha yang tidak mengenal adanya konsep ketuhanan, mereka hanya mengenal guru, mengenal dewa-dewi, dan dewa-dewi tersebut bukanlah Tuhan yang menciptakan alam. Mereka semua adalah roh-roh dari orang-orang yang telah meninggal, yang telah mendahului mereka. Namun orang-orang tersebut, menurut mereka, orang-orang tersebut itu alim dan bijaksana sehingga diangkat ke langit ataupun nirwana dan menjadi dewa ataupun dewi bagi mereka. Itulah yang diajarkan oleh, ataupun dogma yang diajarkan oleh agama-agama filsafat seperti misalnya Buddhis, Buddha, dan juga Shinto, serta agama-agama filsafat lainnya. Jadi jika dikatakan orang-orang Jepang tidak beragama, tidak tepat juga. Namun jika mereka dikatakan ateis, cukup bisa dikatakan benar. Namun mereka tetap beragama, seperti mereka tetap menjalankan aturan-aturan, misalnya seperti aturan berdoa di kuil dan melakukan sesaji, festival dan sebagainya. Dan mereka berdoa kepada dewa-dewa ataupun dewi, serta mereka tetap melakukan aturan-aturan seperti misalnya budaya malu, budaya bersih, dan lain sebagainya. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa ya orang Jepang itu karena mereka tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal sesembahan, dan saya rasa budaya di Jepang itu lebih open minded tentang hal-hal agama, karena kebanyakan orang Jepang lahir dalam agama tertentu, misalnya agama Shinto, namun bisa juga meninggal ataupun menikah dalam adat agama ataupun budaya agama lainnya. Misalnya mereka menikah di gereja namun meninggal dikremasi ataupun dibakar sesuai dengan adat Buddha misalnya. Ya, seperti itulah kondisi lingkungan budaya peragamaan di negara Jepang, sehingga mereka mau menganut agama tertentu itu sangat-sangatlah mudah, tidak seperti misalnya di Eropa, Amerika, dan lain sebagainya yang menganut agama Kristen misalnya. Jadi bukan hal yang penting jika mereka menganut agama Islam dan menjadi mualaf, itu bukanlah hal yang menjadi istimewa bagi lingkungan di negara Jepang. Tapi yang menjadi istimewa di Jepang itu bagaimana mereka menjadi Islam alias Muslim, namun mereka istiqomah dengan agama mereka dan menjadi Islam sampai mereka meninggal. Dan hal itu memang seperti yang saya katakan sebelumnya, memang harus didukung dengan fasilitas yang menunjang dan lingkungan kerja serta lingkungan-lingkungan bertetangga yang mendukung mereka sebagai seorang Muslim. Ya, mungkin itulah sedikit apa yang saya pelajari dan saya teliti tentang negara Jepang dan budaya-budaya mereka. Memang jika secara awam memang mereka sesuai, ataupun budaya mereka itu sangat sesuai dengan ajaran Islam. Namun jika kita mengupas lebih jauh, ada beberapa hal yang menjadikan mereka sepertinya sedikit susah ataupun sedikit terhambat untuk menjadi seorang Muslim yang kafah di negara tersebut. Dan bukan karena budaya-budaya mereka ataupun lainnya, namun lebih ke lingkungan dan keseharian mereka sebagai seorang manusia, serta juga pekerjaan dan lain sebagainya. Ya, mungkin segitu saja dulu pembahasan kita hari ini. Insya Allah mungkin kita masih akan membahas tentang fakta-fakta menarik tentang Islam dan juga Jepang di negara Jepang, dan juga apa saja hal-hal yang mungkin kalian bagi orang-orang awam tidak mengetahui atau tidak sedikit familiar dengan budaya mereka.
yaitu budaya Jepang. Maka dari itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share konten ini ke grup-grup chatting komunitas kalian ataupun grup keluarga serta grup pertemanan ataupun sekolah ataupun pekerjaan, terserah. Pokoknya share konten ini ke semua relasi kalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bertemu lagi di konten berikutnya.